Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Zainuri. Ingin menyampaikan artikel ilmiah hasil studi kasus di SDN Banjarsari yang berjudul Penyebab Anak Lamban Belajar. Yang pertama-tama abstrak. Penelitian ini mendeskripsikan tentang penyebab anak lamban belajar di SDN Banjarsari Pacitan. Penelitian bertujuan untuk alasan atau penyebab siswa melakukannya, pendekatan yang dilakukan guru, siswa, dan orang tua untuk mengatasinya, dan bagaimana dampak atau hasil setelah dilakukan upaya atau pendekatan tersebut. Dalam pelaksanaannya di sini harus ada kerjasama yang baik dari pihak yang terlibat seperti guru, masyarakat, dan orang tua tentunya. Hal tersebut memang seperti orang tua sendiri adalah yang paling dekat dengan anak tersebut. Keterlibatan orang tua sangat penting untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal sehingga perkembangan anak juga menjadi baik serta berkembang. Namun dalam prakteknya masih banyak orang tua yang mengalami kesulitan dalam membesarkan anak-anaknya. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 4 di SDN Banjarsari, dan untuk mendapatkan informasi, peneliti memilih beberapa narasumber yaitu siswa, guru, dan kepala sekolah SDN Banjarsari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang ada adalah ketertinggalan pemahaman terkait materi yang diajarkan, dan hal tersebut disebabkan karena kurangnya semangat anak karena efek dari pandemi COVID-19. Hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan kekeluargaan, serta melakukan pendekatan tutor sebaya sendiri dengan cara memberikan waktu pelajaran lebih untuk anak-anak terpilih yang akan diberikan kepercayaan oleh guru kelas. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan proses pemahaman siswa melalui sesama siswa, dengan upaya yang dilakukan oleh sekolah dengan cara membangkitkan kebersamaan dengan kegiatan kerja bakti dan pengenalan lingkungan sekitar. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini berdasarkan studi kasus yang dilakukan di SDN Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Kabupaten Pacitan. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SDN Banjarsari. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data berupa wawancara dengan siswa, guru, dan kepala sekolah SDN Banjarsari. Hasil dan pembahasan. Jenis-jenis anak lamban belajar siswa SDN Banjarsari. 1. Kepala sekolah. Dari narasumber 1 mengatakan bahwa perilaku anak lamban belajar pada siswa adalah ketertinggalan pemahaman terkait materi yang diajarkan. Akibat dari pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemampuan berpikir anak. 2. Guru. Dari narasumber 2, pada siswa kelas 4 yang seharusnya sudah mampu membaca dengan lancar dan menerima mengolah materi sesuai dengan porsinya, akan tetapi masih terpaku pada kemampuan membaca dan berpikir di saat mereka masih berada di kelas 2. Hal ini merupakan salah satu permasalahan sulit yang dihadapi guru saat ini. Beberapa kasus yang terjadi antara lain: 1. Kesulitan belajar seperti membaca, menulis, dan memahami materi. 2. Anak yang kurang percaya diri atau minder, kurang perhatian. 3. Masalah perilaku yakni sopan santun dinilai kurang. Penyebab siswa memiliki perilaku bermasalah anak lamban belajar di siswa SDN Banjarsari. Berikut ini adalah hasil wawancara menurut narasumber. 1. Kepala sekolah. Permasalahan yang akhir-akhir ini muncul adalah adanya suatu kurangnya semangat anak karena efek dari pandemi COVID-19. Karena kebanyakan ketika daring, anak-anak bergantung pada orang tua atau mungkin saudara
itu bisa kelihatan pada saat anak itu masuk dan diberikan materi atau permasalahannya sama, maka kenyataannya berbeda dengan apa yang dikerjakan saat daring. Otomatis membuat satu lembaga yang notabene adalah ada kepala sekolah, guru, pengajar, perlu adanya pengajaran yang mengulang. Jadi perlu adanya motivasi yang kuat dari guru kelas untuk membangkitkan semangat dan memberikan motivasi pada setiap individu. Akibat dari dampak pandemi ini dibutuhkan proses pembelajaran dari awal, kerjasama dengan orang tua, dan beberapa pendekatan atau treatment. Kedua, guru. Dari narasumber 2, keterlambatan berpikir anak disebabkan karena dampak dari pandemi COVID-19. Karena selama 2 tahun anak hanya berada di rumah dan melakukan kegiatan belajar menggunakan sistem jarak jauh atau daring, sehingga pemahaman dan penugasan materi pada anak sangat kurang. Minat anak dalam belajar sangat rendah dikarenakan banyaknya pengaruh di lingkungan seperti aktivitas bermain serta kegiatan-kegiatan yang akan mengalihkan minat anak dalam belajar. Pendekatan untuk mengatasi anak lamban belajar di SDN Banjarsari menurut narasumber saat proses wawancara adalah sebagai berikut. 1. Kepala sekolah. Penanganan yang dilakukan guru adalah melalui pendekatan kekeluargaan. Semua warga sekolah dianggap keluarga sehingga anak tidak merasa asing dan merasa diayomi, dianggap keluarga sendiri. Jadi upaya sekolah dengan cara membangkitkan kebersamaan dengan kegiatan kerja bakti dan pengenalan lingkungan sekitar. 2. Guru. Untuk pendekatan tutor sebaya sendiri adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memberikan waktu pelajaran lebih untuk anak-anak terpilih yang akan diberikan kepercayaan oleh guru kelas. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan proses pemahaman siswa melalui sesama siswa. Dampak setelah dilakukan upaya atau pendekatan untuk mengatasi anak lamban belajar siswa SDN Banjarsari. Semangat anak mulai pulih kembali dibuktikan dengan mengikuti kegiatan melukis bersama di Pancerdor dalam rangka sambutan Bapak SBY. Semangat anak setelah 2 tahun padam akhirnya menyala kembali. Antusias peserta didik sangat tinggi untuk kembali melakukan aktivitas dan kegiatan di sekolah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data, maka kesimpulan dari penelitian melalui studi kasus ini adalah 1. Siswa usia SD atau MI cenderung menunjukkan perilaku lamban belajar dalam bentuk kurangnya semangat dan minat belajar siswa. Penyebabnya adalah efek dari pandemi COVID-19 yang 2 tahun telah mengancam kelangsungan hidup. 3. Pendekatan guru dan untuk mengatasinya adalah melalui pendekatan yang dilakukan dengan secara kekeluargaan. Semua warga sekolah dianggap sekeluarga sehingga anak tidak merasa asing dan anak merasa diayomi atau dianggap keluarga sendiri. Jadi, upaya sekolah dengan cara membangkitkan kebersamaan dengan kegiatan kerja bakti dan pengenalan lingkungan sekitar. 4. Upaya mengurangi atau memperbaiki perilaku bermasalah pada siswa adalah dengan cara sekolah dan lembaga berupaya dan selalu berintrospeksi melalui pengalaman sehingga bisa memperbaiki apa yang kurang dan mengembangkan kembali pendekatan-pendekatan pada anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.